terjadi nyeri patologik yang persisten. Disinilah sudah terjadi nyeri neuropatik. Ya. Dua langkah ini sudah mulai terjadi nyeri neuropatik, tapi pada langkah kedua ini penanganan cepat akan menghasilkan penyembuhan yang sempurna. Nah, bagaimana cedera jaringan akut itu bisa terjadi nyeri yang kronik dan bisa terjadi nyeri campuran? Kalau terjadi cedera, maka tentu saja akan memicu terjadinya proses-proses inflamasi atau terjadinya pelepasan mediator-mediator inflamasi yang disebut sebagai inflammatory shock. Nah, pelepasan mediator inflamasi ini kita bisa cegah dengan penggunaan obat yang bekerja pada siklooksigenase. Jadi kita bisa mengenal NSAID, yaitu yang bekerja pada selective COX-2 inhibitor ataupun yang non-selective NSAID. Dua-duanya bisa mencegah terjadinya atau pembentukan inflammatory shock. Kenapa inflammatory shock ini penting dicegah? Karena dia akan bisa melepaskan bradikinin dan growth factor yang kedua-duanya bisa langsung mensensitisasi nociceptor atau reseptor nyeri. Kalau terjadi sensitisasi reseptor nyeri, otomatis akan menyebabkan nyeri. Sedangkan jalur yang kedua, cedera jaringan itu juga bisa menarik leukosit untuk datang ke tempat cedera jaringan, sehingga di sana ada proses penarikan leukosit. Leukosit itu melepaskan growth faktor, di mana growth factor juga sama, bisa menyebabkan peningkatan aktivitas dari channel ion yang bertanggung jawab untuk terjadinya nyeri, dan itu artinya sama juga dengan aktivasi nociceptor atau reseptor nyeri. Nah, selain itu leukosit yang ditarik ke cedera jaringan tadi juga bisa memproduksi sitokin proinflamatori sama dengan inflammatory shock tadi, sehingga sitokin proinflamatori yang dikeluarkan oleh leukosit juga bisa kita treatment dengan penggunaan siklooksigenase. Oleh karena itu, obat-obat yang bekerja pada siklooksigenase yaitu misalnya non-steroid anti-inflammatory drug, baik non-selektif maupun selektif, bisa menghambat proses sitokin proinflamatori, baik yang diakibatkan oleh cedera jaringan maupun tarikan dari leukosit. Oleh karena itu, obat utama dari nyeri nociceptik adalah NSAID, obat pilihan utama. Nah, kalau hanya terjadi pada satu seri saja dan bisa segera kita berikan obat NSAID misalnya atau COX-2 inhibitor misalnya etoricoxib, maka nociceptor ini tidak akan teraktivasi terus-menerus. Kenapa? Kalau teraktivasi terus-menerus, dia bisa juga memunculkan terjadinya sinyal nyeri yang persisten. Terus-menerus sinyal nyeri tersebut dihantarkan ke otak sehingga terjadi nyeri kronik. Ya. Nah, aktivasi nociceptor atau reseptor nyeri yang teraktivasi terus-menerus dan persisten penghantaran noxious yang persisten tadi memicu terjadinya nyeri neuropatik, dan itulah titik tangkap pemberian antikonvulsan dan atau antidepresan. Dan nyeri neuropatik ini juga diperkuat jika terjadi aktivasi dari neuron-neuron eksitatorik dan juga cedera saraf langsung. Cedera saraf langsung bisa langsung menyebabkan nyeri neuropatik. Dan selain itu juga timbulnya nyeri bisa menimbulkan kecemasan, kecemasan bisa melepaskan noradrenalin atau norepinefrin, norepinefrin ini bisa mengaktifasi langsung sistem saraf. Oleh karena itu, kita dengan menurunkan tegangan saraf simpatis, memberikan edukasi, menenangkan pasien, memberikan informasi yang positif, memberikan semangat, memberikan motivasi, itu bisa menurunkan norepinefrin dan juga otomatis menurunkan stimulasi dari reseptor-reseptor nyeri yang artinya juga bisa mengurangi terjadinya nyeri kronis. Nah, pada tingkat nociceptor ini atau ujung serabut saraf sensorik, kita lihat pada ujung serabut saraf sensorik ini banyak sekali adanya ion channel yang bertanggung jawab terhadap nyeri.
Ion channel yang ada pada ujung